Halo kawan-kawan, saya Rengga datang lagi. Kemarin ceritanya nyampe di mana ya? Oh iya, Jun Yeun datang ke tempat markas persembunyian fraksi sekte iblis yang mendukung anak kedua dari Lord saat ini untuk menjadi Lord berikutnya. Saat mereka sedang rapat, tiba-tiba Jun Yeun menancapkan pedang iblis langit di tengah-tengah meja rapat mereka. Bagaimana lanjutan kisahnya? Nanomachine Season 2 Chapter 42. Apa yang terjadi? Pemimpin fraksi mereka yang juga bangkit dan mundur. Matanya terfokus pada sesuatu di tengah-tengah meja. Apa itu? Pedang. Di tengah meja mereka tertancap pedang berwarna hitam dengan aura kegelapan, berbeda dari pedang biasa. Itu tampak akrab di mata mereka. Ada 3 huruf yang terukir di dalam pedang itu. Mata pemimpin mereka bergetar saat dia membacanya. Pedang iblis lang. Bahkan sebelum dia selesai membaca tulisan dalam pedang itu, ada sesuatu yang lain jatuh dari langit-langit dan memasuki ruangan melalui lubang yang sama dengan pedang itu. Kali ini yang jatuh itu jauh lebih besar dan seluruh ruangan tertutup debu. Apa itu? Ada penyusup, siaga. Mereka menyadari ada yang menyusup ke tempat mereka. Mereka segera mengeluarkan senjata mereka. Tidak lama kemudian, debu mengendap. Seorang lelaki muda dengan wajah tampan dan mantel hitam muncul. Siapa kau? Berani-beraninya kau masuk ke sini. Mendengar teriakan itu, Jun Yeun hanya menatap orang-orang di sana dan berkata, "Berlutut." Dengan satu kata dari Jun Yeun, para pemimpin klan yang ada di sana dipaksa untuk berlutut di luar kehendak mereka. Apa-apaan ini? Semua orang di sana tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka atas apa yang terjadi. Dan bahkan yang membuat mereka menjadi semakin kaget adalah ketua mereka yang arogan. Tidak terkecuali, dia juga dipaksa untuk berlutut. Para eksekutif kelompok Yongjun yang berlutut saat mereka ditekan oleh energi iblis langit dengan cepat dapat memahami situasi saat ini. Tidak seperti Hwan Xia, seorang anggota yang masih muda dari klan Ghost Illusion. Mereka semua yang ada di sini adalah pemimpin dari setiap klan yang lebih tinggi di Sky Demon Order, bahkan sebelum dibubarkan. Secara alami, mereka memiliki kemampuan untuk mencari tahu penyebab dari apa yang terjadi. Mengapa energi iblisku gemetar? Ada apa ini? Mengapa energi iblisku tidak dapat kukendalikan? Secara naluriah, mereka semua menyadari bahwa penyebabnya adalah Jun Yeun. Apa-apaan ini? Siapa sebenarnya dia? Energi iblis yang dipancarkan oleh Jun Yeun berbeda dari energi iblis yang mereka miliki. Ini seperti perbedaan antara laut dan sungai. Apakah benar-benar ada jenis energi yang dapat menekan energi iblis seperti ini? Mereka ini memiliki energi iblis yang dapat melemahkan energi milik orang lain. Namun, perasaan ini adalah pertama kalinya mereka merasakan getaran di dalam diri mereka.
Chun Ye-won yang sedari tadi hanya melirik mereka membuka mulutnya. Ya, bagus. Berlutut seperti itu. Apakah kalian adalah orang-orang yang memimpin fraksi ini? Fraksi ini? Saat mereka mendengar pertanyaan Chun Ye-won itu, mata mereka berubah menjadi pahit. Mereka berhasil memahami dua hal. Yang pertama, orang ini mengetahui tentang mereka. Dan hal yang kedua adalah orang ini kemungkinan besar berasal dari fraksi lain. Hei, kau yang berlutut di atas. Tatapan Chun Ye-won beralih ke ketua mereka saat dia berbicara. Chun Ye-won yang berdiri di atas meja mulai mendekatinya. Berhenti di sana, jangan dekati ketua. Chun Ye-won terkejut mendengar teriakan itu, dan ternyata ada dua orang yang dia paksa berlutut, mampu berdiri. Salah satunya adalah Direktur Hwan Myung-ho, pemimpin klan saat ini dari klan Ghost Illusion. Saat Direktur Hwan mampu berdiri, dia mengirim pesan telepati kepada rekan-rekannya yang lain. Jangan gunakan energi iblis. Saat pesan telepati Direktur Hwan terdengar oleh yang lain, mereka mengerti apa yang dia maksud. Sudah hampir 1000 tahun sejak energi iblis diperkenalkan dalam sekte iblis. Dan 1000 tahun itu sudah cukup bagi mereka untuk menggunakannya dengan bebas. Mereka dengan mudah menggunakan atau melepaskan energi iblis. Jika energi iblis yang sedang ditekan, maka mereka hanya harus melepaskannya. Jika mereka tidak menggunakan energi iblis, maka mereka tidak akan dipaksa untuk berlutut. Seperti yang dikatakan oleh Hwan Myung-oh, mereka mulai dapat menekan energi iblis di dalam diri mereka, dan kendali atas tubuh mereka yang telah ditahan kembali normal. Tidak lama kemudian, 3 orang lainnya termasuk ketua mampu berdiri. Namun ada 4 orang lagi yang tenaganya masih relatif lemah dalam mengendalikan energi internal mereka. Itu sebabnya mereka masih tidak dapat berdiri. Wow, kalian ini ternyata cukup bagus juga. Chun Ye-won memuji 5 orang yang mampu bangun atas tekanan darinya. Bukan karena mereka mampu mengalahkannya, tetapi Chun Ye-won menyukai bagaimana mereka menanggapi situasi ini dengan tenang. Hwan Myung-oh memegang pedang hantu dengan erat di tangannya. Dia mencoba berkomunikasi dengan memperkenalkan dirinya kepada orang yang misterius ini. Saya Hwan Myung-oh, pemimpin klan dari klan ilusi hantu. Apakah Anda seorang pemimpin dari klan dalam sekte kami? Hwan Myung-oh yakin bahwa Chun Ye-won adalah anggota sekte iblis. Di antara semua orang murim, hanya anggota sekte iblis yang mampu menggunakan energi iblis. Tapi mereka tidak tahu siapa orang ini. Pedang itu adalah pedang. Tatapan Hwan Myung-oh beralih ke pedang di tengah-tengah meja rapat. Siapa yang tidak tahu tentang pedang itu? Tapi mereka tidak yakin apakah pedang itu asli. Tapi bentuknya sangat mirip dengan pedang yang ditunjukkan oleh fraksi Cheon Woo-kyung. Lalu Chun Ye-won membuka mulutnya. Untuk keturunan tetua Hwan, nada bicaramu cukup jantan. Tetua Hwan? Iya, jika bukan karena topeng kulit di wajahmu itu dan pedang hantu yang kau genggam, aku tidak akan percaya bahwa kau adalah pemimpin klan ilusi hantu. Tapi bagiku kau hanya anggota biasa dari sekte iblis. Di dalam sekte iblis,
Orang yang mengetahui bahwa dia memakai topeng kulit dan pedang hantunya adalah pemimpin Ghost Illusion sebelumnya, Lord, dan pemimpin klan dari klan lain yang lebih tinggi. Bagaimana dia bisa mengetahui ini? Bahkan ketua fraksi mereka tidak tahu bahwa Direktur Huan memakai topeng kulit. Para pemimpin klan ilusi hantu hanya mengungkapkan pedang dan wajah mereka kepada Lord. Ketua saat ini telah memerintahkan bahwa mereka yang mendukungnya harus menampilkan diri dengan bangga kepadanya. Itu sebabnya Huan Myung-oh melepas topengnya. Tapi kenyataannya itu adalah topeng ganda. Jadi Huan Myung-oh tidak benar-benar menunjukkan wajah aslinya kepada ketua fraksi mereka. Lalu ketua menatapnya seolah bertanya apakah hal itu nyata, dan Huang Myung-oh tidak bisa menyembunyikan rasa malunya. Ini adalah situasi yang sulit baginya. Pada saat itu, seseorang mengangkat pedang mereka ke arah Chun Ye-won. Aku tidak tahu kau berasal dari klan mana, tapi jangan bertingkah di hadapan ketua kami. Dia adalah seorang pendekar pedang dengan keterampilan ilmu pedang yang sangat baik. Pedangnya terus berubah dari berbagai sudut, seperti gerakan ular. Tapi dia terkejut. Bahkan sebelum dia sepenuhnya menggunakan jurusnya, Chun Ye-won menangkap pedangnya hanya dengan 2 jari. Kau menggunakan jurus pedang 7 ular dari klan pedang, tapi gerakanmu ada banyak perubahan. Ketika Chun Ye-won menerapkan energi pada jarinya, pedangnya patah. Dibandingkan dengan Sohdeng, kau jauh tertinggal. Apakah kau tidak malu menjadi keturunan dari tetua pertama? Mata orang itu berbinar. Sohdeng adalah leluhur ke-6 dan pemimpin besar klannya. Kau harus membayar harga untuk mengayunkan pedang itu padaku. Lalu Chun Ye-won menjentikkan bilah yang patah dengan jarinya. Pecahan pedang itu terbang dengan sudut yang aneh dan menusuk dada kiri orang itu. Tidak diketahui seberapa kuat serangan Chun Ye-won itu, tetapi pria paruh baya itu terbang menabrak dinding. Manajer umum So. Para anggota lain di ruangan itu tercengang. Manajer umum So adalah seorang master superior, salah satu dari 3 orang terkuat teratas. Tapi barusan dia dengan mudah dikalahkan. Menurut Asosiasi Murim, dia adalah pendekar kelas atas. Tunggu, Anda pasti berasal dari salah satu fraksi yang berbeda dari kami, kan? Satu-satunya wanita di ruangan itu, seorang wanita paruh-baya mengenakan rok hitam, mengarahkan pedangnya yang tampak unik dengan kawat yang melekat pada pedang itu ke arah Chun Ye-won. Seakan-akan sedang memainkan alat musik, dia menjentikkan kawat dengan jari-jarinya dan menjulurkan pedang ke depan. Pada tindakannya itu, semua orang menutupi telinga mereka. Pada saat itu juga, bersama dengan suara yang memegakkan telinga, yang menggetarkan seluruh ruang konferensi, pedang menyebar seolah-olah air menyembur dari selang dan menyemprot ke arah Chun Ye-won. Teknik pedang gelombang itu adalah jurus pedang suara iblis terlarang dari klan suara. Itu adalah teknik yang hanya bisa dibuka ketika orang tersebut mencapai level superior master. Kau tidak akan dapat menghentikan jurusku ini. Teknik yang digunakannya akan lebih efektif dalam ruangan sempit. Dia sangat percaya diri. Sudut bibirnya naik. Namun Chun Ye-won dengan ringan menepukkan kedua telapak tangannya di udara. Kau pasti keturunan dari klan suara. Gelombang bulat muncul di udara dengan suara keras dan dinding tak terlihat menghalangi semua pedang yang datang ke arah Chun Ye-won.
Tidak mungkin, jurusku diblokir dengan terlalu mudah. Bahkan jika lawannya ini adalah seorang Supreme Master, dia harus memiliki jarak setidaknya 5 langkah dari pedang dan menghentikan serangan itu. Tetapi orang ini dengan mudah menghentikan mereka pada jarak yang begitu sempit. Kau mengkombinasikan pedang dan gelombang suara. Itu cukup berguna, wahai keturunan klan suara. Bahkan sejak dia menjadi Lord, klan suara telah banyak melemah dibandingkan dengan masa lalunya. Namun di zaman sekarang, seni bela diri sepertinya sudah semakin maju. Tampaknya klan suara sudah menjadi lebih berkembang. Apa maksudmu? Lalu Chun Ye-won mengulurkan tangan padanya, dan tiba-tiba wanita itu meraih dadanya dan mulai berteriak. Itu tidak seperti menerapkan tekanan dengan energi internal. Itu adalah rasa sakit yang dia alami untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Rasanya seperti ada sesuatu yang memakan jantungnya. Dia tidak bisa mengerti apa yang terjadi padanya. Walaupun dia tidak bergerak, jantungnya masih merasakan sakit. Dia akhirnya memutuskan bahwa ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya. Dia mencoba untuk meningkatkan energi internalnya. Tapi ketika dia menggunakan dantiannya, rasa sakitnya semakin menyebar dan dia tidak bisa meningkatkan energi internal. Bahkan gerakan sekecil apapun menyebabkan rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya. Rasanya seperti ada yang memakan tubuhnya dari dalam. Manajer Hang, ada apa? Orang lain yang melihat itu merasa khawatir. Matanya bergetar, menahan sakit. Apa aku harus menyerah saja? Pada awalnya dia tidak dapat mengerti mengapa dia tiba-tiba merasakan sakit. Namun kemudian ada satu hal teringat dalam benaknya. Ini adalah racun parasit. Racun parasit adalah sebuah teknik dari klan racun. Racun yang sangat berbahaya yang menjadi tidak aktif di tubuh inangnya. Dia tahu apa artinya itu. Itu adalah kutukan yang diturunkan dalam keluarganya dari generasi ke generasi. Dia terus memegangi dadanya yang tidak seberapa besar itu, menatap Chun Ye-won. Dia mendengar bahwa racun di tubuhnya tidak aktif dan itu ditempatkan pada leluhurnya Hang Soyu sebagai hukuman dari Chun Ye-won, Lord ke-24. Racun Gu diciptakan oleh Chun Ma pertama dan hanya bisa menanggapi energi iblis langit. Itu adalah racun yang hanya bisa dikendalikan dengan energi iblis langit. Bagaimana racun ini bisa aktif? Apakah dia menggunakan energi iblis langit? Klan suara berusaha keras untuk menyingkirkan racun di tubuh mereka. Namun tidak peduli seberapa canggih teknologi medisnya, mereka tidak dapat menemukan cara untuk menghentikan racun yang menempel pada dantian dan jantungnya. Akhirnya klan suara menyerah dan hidup normal karena tidak ada keturunan yang bisa mengendalikan energi iblis langit. Siapa sebenarnya kau? Bagaimana mungkin kau dapat menggunakan energi iblis langit? Energi iblis langit. Mendengar kata-kata manajer Hang, orang-orang yang lain kebingungan. Mereka tahu bahwa energi iblis yang digunakan orang ini berbeda. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa itu adalah energi iblis langit. Karena energi iblis langit tidak diturunkan setelah Chun Ma kedua. Jadi kau masih belum menyadari siapa sebenarnya aku. Energi kegelapan meledak dari tubuh Chun Ye-won. Semua orang dikejutkan oleh energi yang mencekik yang berbeda dari energi yang dia keluarkan pertama kali sebelumnya. Apa-apaan energi ini? Mereka tahu itu
Mereka mencoba untuk menekan energi iblis di dalam diri mereka. Tetapi sekarang, meskipun mereka mencoba menekannya, energi dalam tubuh mereka terus bergetar. Mereka melihat ke arah pedang iblis langit yang ada di atas meja. Itu pedang iblis langit. Dan dia menggunakan energi iblis langit. Kedua hal itu melambangkan sesuatu. Lalu satu orang berlutut. Itu adalah Hwan Myung-oh. Hwan Myung-oh yang berlutut lalu membenturkan kepalanya ke lantai 3 kali dan berteriak. Hwan Myung-oh, anggota rendahan dari Ordo Iblis Langit, menyapa Cheonma. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, hampir semua orang membungkuk dan berteriak serempak. Kami menyambut kedatangan Cheonma. Cheonma adalah gelar mutlak dalam Ordo Iblis Langit. Tidak ada yang bisa mendurhakai pemegang gelar Cheonma. Namun ada satu orang yang masih tidak ingin berlutut. Dia adalah ketua fraksi Yongchun. Tidak mungkin. Energi Iblis Langit telah menghilang sejak Lord ke-24. Apa yang kalian lakukan? Kalian hanya harus berlutut padaku. Sang ketua terlihat sangat marah sehingga pembuluh darahnya muncul di dahinya. Terlepas dari amarahnya, tidak ada satupun orang yang membungkuk mengangkat kepala. Walaupun orang-orang ini adalah mereka yang mendukung fraksinya, namun mereka dengan mudah meninggalkannya karena seseorang yang menunjukkan kekuatan Cheonma. Dia tidak dapat mempercayainya. Pedang Iblis Langit itu pasti palsu. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki pedang yang hilang bersama dengan Lord ke-24? Lalu ketua yang sedang marah itu bergegas menyerang Jun Ye-won. Dia mengeluarkan pedangnya dan membuka jurusnya. Dia menggunakan bentuk kedua dari jurus Sword Force of Sky Demon. Jurus pedang yang hanya dapat diturunkan kepada Lord. Jurus pedang Iblis Langit adalah jurus yang dikenal sebagai jurus pedang paling sempurna di seluruh murim. Saat mereka yang menyaksikan jurus pedang itu, mereka berseru. Di antara dua putra Lord saat ini, jurus pedang ketua fraksi mereka dikenal sangat baik karena dia adalah orang yang berbakat dan hanya mereka yang tahu tekniknya yang dapat memblokir dan membela diri dari serangan ini. Aku akan mengungkapkan bahwa kau adalah Cheonma palsu. Ketua terlalu bangga pada dirinya sendiri. Dia yakin bahwa tidak ada yang layak menjadi lawannya. Lalu Jun Ye-won mendecakkan lidahnya. Sejak kapan seseorang yang bahkan bukan seorang Lord dapat mempelajari jurus pedang Iblis Langit? Jun Ye-won tidak memegang pedang, namun dia dapat menghentikan serangan pedang itu. Tapi ada yang lebih mengejutkan lagi. Jun Ye-won hanya dengan ringan mendorong siku kanannya dan bentuk jurus teknik ketua itu bergetar. Setelah itu Jun Ye-won menendang pergelangan kakinya. Ketua merasa pergelangan kakinya patah dan pedangnya jatuh. Pedang yang hilang dari genggamannya terbang ke langit-langit dan menusuknya. Saat pergelangan kakinya patah, ketua jatuh di atas meja. Jurus pedang yang seharusnya jurus paling sempurna berakhir, bahkan sebelum dia bisa mengeluarkan seluruhnya dengan benar. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketua memandang Jun Ye-won dengan wajah bingung. Bahkan Lord yang saat ini sedang dipenjara tidak dapat menunjukkan kesalahan jurus pedangnya dengan cara apapun. Lalu dengan suara gemetar, dia bertanya, "Siapa sebenarnya kau?" Lalu sambil mencondongkan tubuh lebih dekat padanya, Jun Ye-won
menatap matanya dan berkata, "Kau bertanya siapa aku? Aku adalah Lord ke-24, leluhur yang kalian anggap menghilang."